Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Makki, NIM D01161325 dari kelas Teknik Sipil B 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari tugas mata kuliah kokurikuler, yakni dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset di Pesisir Pantai Baru Pasarang Selatan, Kabupaten Majene. Pada pendahuluan, yang ini melatar belakangi pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini, apalagi jika dilihat dari skill masyarakat Indonesia yang kurang baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dengan mengembangkan potensi alam yang ada di daerah, khususnya daerah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang berlokasi di Pantai Baru ini, di mana pantai tersebut dapat dikembangkan menjadi tempat wisata dan dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Adapun rumusan masalah, yakni yang pertama, potensi apa saja yang bisa dikembangkan di Pantai Baru. Yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi oleh pengelola dalam upaya pengembangan objek wisata Pantai Baru di Kabupaten Majene yang terletak di lingkungan Pasarang Selatan. Adapun tujuan, yakni untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dengan keterlibatan bersama di dalamnya, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam menciptakan hidup bersih dengan lingkungan yang bersih, dengan adanya pemanfaatan potensi alam juga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Pada bagian 2, yaitu tinjauan khusus, terdapat 4 poin, ya ini antaranya definisi dari pemberdayaan pengembangan masyarakat berbasis aset, pengertian aset, proses pemberdayaan masyarakat berbasis aset, tantangan dalam proses pengembangan masyarakat. Yang pertama ini definisi dari pemberdayaan pengembangan masyarakat berbasis aset, yaitu pengembangan masyarakat berbasis aset merupakan pendekatan alternatif yang berkebalikan dari pendekatan konvensional. Konsepnya adalah membangun kapasitas masyarakat untuk membangun dan menguatkan aset yang dimiliki masyarakat. Sangat kontras pada pendekatan konvensional yang fokus pada masalah dan kebutuhan. Pendekatan ini fokus pada penguatan aset yang dimiliki masyarakat. Dan yang kedua, pengertian aset. Aset didefinisikan sebagai saham kekayaan dalam rumah tangga atau unit lainnya. Definisi lain adalah bahwa aset merupakan yang berguna untuk berharga, berkualitas, orang atau hal yang merujuk pada kelebihan sumber daya. Ada beberapa aset komunitas yang perlu dipahami dalam pengembangan manusia. Di antaranya adalah model fisik, model manusia, dan model sosial. Adapun ketiga, proses pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Ini beberapa profesional yang memberdayakan masyarakat melakukan pendekatan untuk melakukan pengembangan masyarakat
Ini adalah bagian kedua memperkenalkan garis besar dari pendekatan ini dan menjabarkan langkah-langkah beserta proses pengembangan masyarakat, yaitu community organizing, yaitu pengorganisasian masyarakat fokus pada mengatur dalam lingkungan atau masyarakat spesifik. Dan yang kedua, visioning. Visioning adalah salah satu metode dari sekian banyak, seperti mencari masa depan untuk membuat pandangan jarak jauh masyarakat. Dilihat dari peta kebutuhan masyarakat menggambarkan suatu pernyataan visi dari suatu masyarakat. Dan yang terakhir, ini planning. Selama fase perencanaan ada 3 tugas dalam menyiapkan rencana tindakannya: mengumpulkan data dan analisis, pemetaan aset, dan survei masyarakat. Pada bagian keempat ini public participation, menentukan masa depan masyarakat dan bagaimana masyarakat akan mendapat poin A atau poin B merupakan usaha penting. Yang kelima, implementasi. Tindakan dalam mengembangkan masyarakat adalah di mana perubahan terjadi dan di mana masyarakat bisa melihat hasil yang nyata. Yang bagian keempat, tantangan dalam proses pengembangan masyarakat. Ini sebuah peringatan penting untuk proses pengembangan masyarakat adalah sulit, memakan waktu, dan mahal. Pada bab 3, yaitu metodologi, waktu dan lokasi, yaitu pada hari Kamis 16 April 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang berlokasi di Pantai Baru, lingkungan Pasaran Selatan, Kelurahan Totoli, Kabupaten Majene. Adapun skema kerja alur ide gagasan, yang ini dimulai dari observasi, setelah itu melakukan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengerjaan pembangunan. Setelah itu baru mengadakan peresmian tempat wisata. Itu dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di mana kita melakukan tinjauan ke lokasi untuk mengetahui apa saja potensi yang dapat digali atau dikembangkan. Lalu sosialisasi merupakan kegiatan di mana kita menyampaikan program-program apa saja yang akan dilakukan di lokasi kepada masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar untuk kerjasama. Pengerjaan pembangunan. Setelah pemberdayaan masyarakat, maka pengerjaan pembangunan ini setelah tahap observasi dan sosialisasi selesai, maka tahap selanjutnya adalah pengerjaan pembangunan, di mana pengerjaan dimulai dari pembersihan pantai dan memulai pembangunan fisik fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang tempat wisata tersebut. Yang terakhir adalah peresmian tempat wisata. Peresmian tempat wisata ini setelah semua tahap selesai, maka tahap selanjutnya adalah diresmikan tempat tersebut, di mana masyarakat sudah bisa mengunjungi dan menikmati keindahan tempat wisata Pantai Baru ini. Adapun pada bagian keempat ini hasil dan pembahasan. Pada pembahasan kali ini di sini ada deskripsi kawasan desa dan lingkungan atau lingkungan.
Jadi Pantai Baru itu merupakan salah satu pantai yang ada di Majene, khususnya di Pasarang. Yang ini yang berletak di lingkungan Pasarang Selatan sampai dengan perbatasan Tanjung Rangus Timur, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Pantai Baru memiliki keindahan tersendiri, di mana Pantai Baru merupakan pantai yang terbilang masih asri dan indah. Terlihat dari masih terjaganya kelestarian pantai laut dan bagian atas tebing-tebing yang begitu terjang juga dapat yang sedikit terjang dan juga sehingga dapat menambah keindahan tempat tersebut. Adapun deskripsi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, yaitu lingkungan Pasarang merupakan mayoritas penduduk Pasarang adalah nelayan dan sebagian kecil petani, pegawai negeri dan wira swasta. Tetapi pada mulanya masyarakat Pasarang memiliki jumlah berimbang antara masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Tetapi maraknya pembangunan mengakibatkan pertambahan penduduk semakin signifikan dan para petani mulai beralih profesi, maka Pasarang kini bertambah padat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan hal itu membentuk dinamika yang baru, yang lebih kompleks lagi untuk diuraikan. Yang jelasnya, semangat pluralitas dan kemajemukan tetap terpelihara dalam bingkai kearifan lokal yang terpatri selama ini. Adapun deskripsi budaya masyarakat dan lingkungannya, ini lingkungan Pasarang merupakan suatu daerah yang didiami oleh masyarakat yang cinta akan kedamaian dan kebersamaan. Secara berbicara bahwa dalam beberapa tahun belakangan tidak pernah kita terdengar berita angin tentang konflik sosial, kekerasan, pelanggaran hukum atau isu-isu tentang demoralisasi yang belakangan ini menghujani yakni akan menghujani bangsa ini. Masyarakat Pasarang masih menjaga tradisi kebersamaan Masyolah yang dalam bahasa Mandar, yang diyakini akan menjadi perekat hubungan emosional dalam mengembang komunikasi sosial. Terjalinnya komunikasi sosial yang baik melanggengkan terbinanya hubungan yang transparan, keterbukaan dan santun antar pelaku sosial yang menjadi subjek interaksi. Masyarakat Pasarang dinilai sebagai rumpun sosial yang arif karena perilaku dan keharmonisan masyarakat yang bisa kita saksikan sendiri dalam konteks sehari-hari. Budaya saling tolong menolong, bahu membahu, jijik menjijik tak jarang kita akan jumpai jika kita berkunjung ke tempat ini. Pasarang memang saya tak tahu makna filosofis apa yang sekiranya terkandung dalam simbol penamaannya. Yang jelas ada keserasian, kesatuan paduan dan makna estetik dalam simbolik penamaan terhadap kondisi sosial, letak geografis dan kearifan lokal masyarakatnya. Contoh kecil, misalkan masyarakat Pasarang ketika ada meminta bantuan, maka tak jarang yang kita mintaki bantuan akan berupaya keras membantu kita agar apa yang kita harapkan dapat terwujud. Mungkin inilah yang dimaksud dengan keserangan bahasa Mandar, artinya selalu tanggap ketika ada masalah yang terjadi. Dari makna itu kemudian bisa ditafsirkan bahwa masyarakat Pasarang identik dengan kerja keras, pantang menyerah dan suka menolong sesama. Padahal keempat, analisis kondisi. Analisis kondisi itu potensi wilayah pesisir. Ya, ini era otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah kabupaten untuk mengalih potensi ekonomi secara otonom untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.
Adapun potensi desa, kawasan Pantai Baru ini juga memiliki banyak area foto spot menarik dengan latar keindahan pantai dengan bebatuan karang, dijamin membuat kunjungan wisata ke tempat ini menjadi tidak terlupakan. Pesona pantai ini juga dapat dilihat dari atas tebing sampai menikmati keindahan pantai dengan duduk di bawah pohon kelapa dan merasakan angin laut yang bertiup sepoi-sepoi. Analisis permasalahan lingkungannya. Jadi kurangnya kesadaran masyarakat mengenai menjaga kebersihan lingkungan karena masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan tanpa memperhatikan lingkungan, khususnya di Pantai Baru ini. Kurangnya perawatan terhadap pantai menjadikannya sebagai pantai yang terbengkalai meskipun potensi dari pantai tersebut bisa dikembangkan. Pengelolaan kebersihan di sekitar bibir pantai yang perlu diperhatikan, karang banyaknya sampah yang berserakan. Analisis SWOT desa atau kawasannya, yakni strength, kekuatan. Adapun kekuatan dari wisata Pantai Baru ini adalah karena di Pantai Baru merupakan pantai yang masih asri dan indah, yang adapun pemandangan bawah lautnya juga sangatlah indah. Pantai Baru kita juga dapat berenang karena keadaan airnya yang sangat tenang, jadi aman untuk dijadikan pilihan rekreasi, dan dapat juga sekedar bersantai sambil menikmati keindahan pantai dan pemandangan alam di sekitarnya. Tepatnya pun strategis karena dekat dengan permukiman warga. Kelemahan tempat ini sangatlah berpeluang karena tidak adanya tempat wisata Kabupaten Majene, khususnya di Kecamatan Banggaya, yang memiliki fasilitas seperti warung, stasi, dan menikmati keindahan Pantai Baru dengan menggunakan perahu. Ancaman dari tempat wisata ini adalah karena tempat wisata baru ini merupakan salah satu tempat wisata yang berada di pantai yang mengakibatkan banyaknya pesaing, dan tempat wisata Pantai Baru merupakan tempat wisata yang terbilang baru dan masih belum dikenal masyarakat banyak. Jadi penerapan konsep ABCD smart dan inovatif dalam pemberdayaan pengembangan kawasan. Ini penerapan konsep ABCD adalah kondisi di mana kita mengajak masyarakat untuk bekerja sama dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pengelolaannya. Jadi saya rasa itu tadi isi laporan. Sekarang kita berada di bagian penghujung, yaitu penutup. Penutup ini terdapat saran dan kesimpulan. Jadi saran adalah pemerintah daerah Kabupaten Majene secara bertahap mengembangkan potensi. Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah dalam hal ini khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene harusnya memberikan intensitas perhatian yang besar terhadap potensi objek wisata alam yang ada di Kabupaten Majene. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan diharapkan bukan hanya sekedar wacana tapi benar-benar diaplikasikan. Pemanfaatan teknologi informasi perlu dilakukan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi tiap objek wisata alam kepada masyarakat luas. Jadi kesimpulannya yang terdapat pada laporan ini, dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang ditujukan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat, maka masyarakat seharusnya memiliki kekuatan besar untuk mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di era otonomi ini. Pantai Baru yang dijadikan sebagai tempat wisata akan membantu perekonomian masyarakat, dan dengan adanya tempat wisata ini maka
Jadi masyarakat dijadikan sebagai tempat berhukumnya masyarakat, dan dengan adanya tempat ini maka masyarakat akan sadar dan diberikan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan pantai tersebut. Jadi usulan saya terkhusus kepada pemerintah setempat dan masyarakat pesisir untuk memberikan usulan mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan tersebut untuk bersama-sama dalam menangani kasus itu, baik berupa sosialisasi ataupun dengan pengumuman atau musyawarah masyarakat setempat. Saya rasa ini cukup untuk presentasi saya. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.